Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nuraini. Pada video kali ini saya akan melakukan live coding pembuatan aplikasi CRUD menggunakan kode igniter 4 dengan fokus create dan read. Tujuan video ini adalah untuk memperlihatkan secara langsung proses pembuatan aplikasi CRUD mulai dari koneksi database hingga menampilkan data. Media yang digunakan adalah laptop dan browser. Sedangkan tools yang digunakan antara lain PHP, MySQL, Visual Studio Code, dan kode igniter 4. Kenapa menggunakan kode igniter 4? Karena menerapkan konsep MPC sehingga kode lebih rapih dan mudah dikelola. Langsung saja kita akan membuat project kode igniter baru melalui terminal. Project ini terpisah dari project kode igniter yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak memengaruhi project lama. Kita panggil folder projectnya. Kita buat foldernya. Lalu install CI-nya. Kita buka folder yang baru tadi. Selanjutnya install CI menggunakan Composer. Setelah selesai install, kita jalankan CI-nya. Kita buka di browser. Folder CI-nya sudah ada. Selanjutnya, kita langsung ke live codingnya. Step pertama yaitu membuat database. Kita akan mengambil studi kasus aplikasi peminjaman buku perpustakaan. Karena proses pencatatan peminjaman buku perlu dikelola secara rapi dan terstruktur. Dengan aplikasi ini, data peminjaman dapat disimpan dan ditampilkan dengan lebih efisien. Pertama yaitu membuat database. Kita buka terminal, masuk ke MySQL. Saya menggunakan MySQL Homebrew untuk mengelola database. Selanjutnya, buat database. Use digunakan untuk memilih database yang akan dipakai. Saya membuat database bernama perpustakaan yang akan digunakan untuk menyimpan data. Kita cek isinya. Tabel peminjaman ini berfungsi untuk menyimpan data peminjaman buku. Selanjutnya kita akan konfigurasi database di VS Code. Buka VS Code-nya, kita drag folder project-nya. Kita copy paste file env. Kita buat file baru yang bernama .env. File .env digunakan untuk konfigurasi environment termasuk database. Kita paste. Ini kita ganti menjadi development. Selanjutnya edit konfigurasi database. Saya mengaktifkan konfigurasi database default yang digunakan oleh aplikasi. Hapus komennya. Kita ganti database-nya menjadi perpustakaan. Passwordnya kosongin aja. Kita ke terminal. Setelah konfigurasi, server dijalankan ulang agar perubahan terbaca. Selanjutnya, teks koneksi database. Kita buat controller database. Kita kopas aja dari controller yang atas, yang home. Kita ganti kelasnya menjadi testdb.
Selanjutnya kita ke roots untuk memanggil controllers yang tadi kita buat. Yang baru. Di sininya isi testdb. Alamatnya di controllers testdb. Kita tes di browser. Koneksi database-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat model. Kita buat file baru. Model digunakan untuk berinteraksi langsung dengan tabel database. Masukkan kelas. Step ketiga, kita buat controllers. Controller fungsinya untuk menghubungkan model dan view. Step keempat, kita buat folder di view. Step kelima, kita membuat view create untuk from input. Step keenam, kita buat file baru di view untuk halaman tampilannya. Step ketujuh, routing, fungsinya untuk menghubungkan URL halaman dengan controller dan metode yang dijalankan. Selanjutnya kita jalankan programnya di terminal. Pastikan pemanggilannya benar, karena kalau salah nanti tidak akan muncul. Sekarang kita cek database-nya.